Denting gelas beradu dengan kumaman percakapan yang terdengar cerdas, atau setidaknya berusaha terdengar demikian. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau samar cat minyak yang masih segar di beberapa sudut ruangan. Malam pembukaan pameran Tunggal Aditya Warman, sang maestro fotografi yang bangkit dari kubur sunyinya setelah 2 dekade, adalah acara yang tidak mungkin dilewatkan oleh Dian. Sebagai jurnalis seni untuk majalah Kanvas, Dian sudah kenyang dengan kepura-puraan di acara seperti ini. Namun, malam ini berbeda. Ada energi ganjil di galeri ini. Sebuah keheningan yang berpusat pada satu karya utama. Sebuah foto hitam putih berjudul Dia Yang Menunggu. Foto itu menghisap semua cahaya dan suara di sekitarnya. Objeknya sederhana. Sebuah kursi kayu bergaya kolonial di tengah ruangan yang remang-remang. Tidak ada orang, tidak ada hiasan lain. Hanya kekosongan yang terasa begitu padat, begitu bernyawa. Dian bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata di galeri, tapi ia merasa foto itu sedang menatapnya balik. Setelah bermanuver melewati kerumunan dan beberapa sapaan basa-basi, Dian akhirnya berhasil. Ia mendapatkan 15 menit waktu eksklusif dengan Pak Adit sendiri di sebuah sudut tenang tepat di hadapan karya agungnya itu. Luar biasa, Pak Adit. Selamat atas pameran comeback-nya. Buka Dian menyalakan perekam suara di ponselnya. Pak Adit, pria berusia 60-an, dengan mata yang menyimpan ketenangan badai, hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Mbak Dian. Saya harus bertanya. Lanjut Dian, menunjuk ke arah foto. Dia Yang Menunggu, sebuah judul yang penuh misteri. Apa atau siapa yang sebenarnya menunggu di sana? Ini juga yang membuat semua orang bertanya-tanya. Mengapa Anda vakum selama 20 tahun? Pak Adit tidak langsung menjawab. Ia menatap karyanya sendiri, seolah melihatnya untuk pertama kali. Cerita di baliknya sedikit gelap. Ujarnya pelan, suaranya serak. Dan ada syaratnya jika saya ceritakan. Setelah mendengarnya, Anda harus berjanji akan melihat foto ini, dan mungkin semua foto, dengan cara yang berbeda. Siap? Dian merasakan bulu kuduknya meremang. Namun adrenalin jurnalistiknya mengalahkan segalanya. Ia mengangguk mantap. Saya siapa? Pak Adit menghela napas panjang. Dan galeri yang ramai seolah lenyap dari pendengaran Dian. 20 tahun yang lalu, Pak Adit memulai. Saya sedang berburu di sebuah pasar loak di Praha. Di sanalah saya menemukannya. Sebuah kamera analog Zeiss Icon dari tahun 1930-an. Kondisinya sempurna, seolah tak tersentuh waktu. Tapi ada yang aneh. Benda itu terasa berat. Bukan berat timbangan, tapi berat karena sejarah. Terasa dingin, bahkan di tengah musim panas. Penjualnya, seorang kakek tua bungkuk, menatap saya dengan tatapan aneh saat saya membelinya. Ia meraih pergelangan tangan saya dan berbisik dalam bahasa Ceko yang terpatah-patah. Kamera ini tidak menangkap cahaya Tuan. Ia menangkap keheningan. Saya hanya tertawa, tapi kemudian dia menambahkan, setiap kali Anda mengambil gambar suatu objek, ia akan mencuri suara dari objek itu selamanya. Dan yang terpenting, di sini, Pak Adit menatap Dian tajam. Jangan pernah mengambil gambar potret seseorang yang Anda kenal. Dian menelan ludah, tapi tetap diam. Tentu saja saya tidak percaya, lanjut Pak Adit. Saya anggap itu hanya bualan penjual tua. Sesampainya di rumah, saya mencobanya. Objek pertama,
jam bandul pusaka di ruang kerja saya. Saya memotretnya. Suara shutternya nyaris tak terdengar. Beberapa jam kemudian, saya sadar sesuatu. Detak jam itu, suara yang sudah menemani saya menulis selama bertahun-tahun, telah berhenti. Selamanya. Lalu saya memotret burung kenari milik istri saya, Rina. Seekor burung yang tak pernah berhenti bernyanyi. Keesokan paginya, sangkar itu hening. Burung itu masih hidup, melompat-lompat tapi bisu. Ia mati seminggu kemudian dalam keheningan yang menyedihkan. Saat itulah saya mulai percaya. Saya ketakutan. Saya hanya menggunakan kamera itu untuk memotret benda-benda mati. Arsitektur tua, pohon tumbang, lanskap tanpa nyawa. Hasilnya luar biasa. Foto-fotonya memiliki kedalaman yang belum pernah saya capai. Seolah saya benar-benar berhasil menangkap keheningan. Pak Adit berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca. Lalu malam itu tiba. Malam yang menghancurkan segalanya. Saya sedang bekerja di studio, menyiapkan pameran. Rina masuk, membawakan saya secangkir kopi. Senyumnya mampu menerangi ruangan yang paling gelap sekalipun. Dia tahu saya lelah, jadi dia mencoba menghibur saya. Sambil tertawa, dia duduk di kursi rotan favoritnya dan berpose jenaka. Dia begitu hidup, begitu penuh cahaya. Dalam sepersekian detik yang terkutuk itu, saya lupa segalanya. Refleks seorang seniman mengalahkan akal sehat seorang suami. Saya mengangkat kamera Zeiss itu. Saya melihat istri saya yang sempurna di dalam jendela bidik. Klik. Keheningan di antara mereka terasa berat. Apa yang terjadi padanya, Pak? Bisik Dian. Dia tidak mati, jawab Pak Adit. Suaranya pecah. Tidak saat itu. Tapi Rina yang saya kenal telah pergi. Keesokan paginya, dia menjadi sosok yang hampa. Dia berjalan, makan, tidur, tapi suaranya telah hilang. Bukan hanya suara vokal, tapi suara jiwanya, tawanya, tangisnya, keluhannya. Semua ekspresi yang membuatnya menjadi Rina lenyap. Matanya ada di sana, tapi Rina tidak. Saya hidup bersama cangkang kosongnya selama setahun, merawatnya dalam keheningan yang memekakkan, sebelum ia akhirnya meninggal dalam tidurnya. Dian menutup mulutnya dengan tangan, ngeri. Jadi, foto dia yang menunggu ini. Dian menunjuk foto di hadapan mereka dengan jari gemetar. Apakah itu kursi tempat istri Anda duduk malam itu? Pak Adit menatap foto itu lagi. Tatapannya menyiratkan duka yang tak terhingga. Saya menghancurkan kamera itu dengan palu sehari setelah Rina meninggal. Saya membakarnya hingga menjadi abu. Tapi fotonya, negatif filmnya, tetap ada, terkunci di dalam kotak timah. Saya tidak pernah berani mencetaknya. Sampai sekarang, untuk pameran ini, sebagai pengingat. Ia tidak menjawab pertanyaan Dian secara langsung. Tapi Dian tahu jawabannya. Waktu wawancara habis. Dian, dengan tangan yang masih sedikit gemetar, mematikan perekamnya. Ia merasa mendapatkan cerita paling luar biasa dalam karirnya. Namun ada rasa dingin yang aneh menjalari tulang punggungnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak sudah berbagi. Saya berjanji akan menulis cerita ini dengan penuh hormat.
Saya benar-benar bisa melihat apa yang Bapak rasakan di dalam foto itu sekarang. Pak Adit hanya mengangguk pelan, matanya tak pernah lepas dari Dian. Dian kembali ke keramaian galeri, tapi suara-suara di sekitarnya terasa jauh dan terdistorsi. Merasa pusing, ia memutuskan pulang lebih awal. Di dalam taksi yang meluncur menembus malam Jakarta, ia bersandar di jendela. Ia membuka galeri foto di ponselnya, ingin melihat kembali hasil jepretannya malam ini. Ia menggulir melewati foto-foto kerumunan, foto beberapa karya seni, hingga ia berhenti pada fotonya untuk karya Dia yang Menunggu. Ia mengambil beberapa gambar dari sudut yang berbeda. Sesuatu janggal. Ia kembali ke foto pertama yang ia ambil. Foto kursi kosong di dalam ruangan remang-remang. Ia menatapnya lekat-lekat. Lalu, dengan gerakan lambat, ia mencubit layar ponselnya, memperbesar gambar itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di dalam foto di ponselnya, kursi yang tadinya kosong itu kini tidak lagi kosong. Di sana, duduk sesosok perempuan dengan mata hampa menatap lurus ke arahnya. Itu adalah dirinya sendiri.